Pria itu memasukkan peluru ke mulut bocah. Karena saudaramu akan menggantungmu. Sebuah peluru yang dimasukkan ke tenggorokannya, yang akan membantunya menyerap oksigen ke dalam tubuhnya. Ketika dia digantung, mungkin akan menyelamatkannya dari kematian. Dia memberinya kesempatan unik. Sebelum dia meninggal, dia hanya memiliki satu permintaan kepada bocah itu, untuk membunuh pengkhianat, untuk membalas mereka, atas nama mereka. Dia kemudian dimasukkan ke dalam hukuman mati. Ketika saya mengetahui bahwa para prajurit lupa kunci pintu, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan kemudian berlari kembali ke saudaranya yang dikhianati. Anda menyeretnya ke bawah dan mencuri belatinya, bersiap untuk menghabisi pengkhianat ini. Tetapi pihak mereka terlalu ramai. Segera seseorang berdiri. Kakak bukan lagi manusia. Dia mengeksekusi ayahnya dan juga orang-orangnya. Desa menolak untuk mendengarkannya. Dia tidak berniat untuk memaafkan adik laki-lakinya yang berani menyerangnya ini. Sebelum digantung, beritahu dia bahwa dia ingat pohon ini. Suatu hari nanti akan digantung di sini. Setelah berbicara itu ditangguhkan, seperti banyak orang lain. Setelah beberapa saat, dia berhenti bergerak. Ketika saudara itu pergi, pasukan dukun datang untuk melepaskan orang turun. Sementara mereka memeriksa untuk melihat apakah ada yang masih hidup. Saya melihat masih bernafas. Dia mengeluarkan minyak untuk dicium oleh bocah itu. Kembalikan kewarasan Anda dan keluarkan cangkangnya. Pergi dari sana, mengikuti Shaolin, dan mulai berlatih berkedip. 10 tahun telah berlalu. Ikuti Shaolin, dan latih seni bela diri. Aku bersumpah, aku akan menggantung saudaranya di pohon tahun itu, untuk membalas mereka yang meninggal. Ia menunggang kuda, dan pergi mencari keberadaan saudaranya. Bertahun-tahun berkeliaran, dia telah membunuh banyak bandit. Jadi, dia juga memiliki banyak musuh. Suatu hari, seorang gadis diganggu oleh bandit. Pada saat ini muncul, lepaskan gadis itu. Tapi, bandit ini tidak punya niat untuk berhenti. Seorang junior memegang senjata, berlari untuk menunjukkan, tanpa banyak bicara, dia menerbangkan pisau, untuk mengenai mangsanya. Yang lain melihat ini, dan lari. Dia takut gadis itu akan mendapatkan masalah. Jadi, dia memutuskan untuk memberinya sepotong. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena kejujuran ini, dia meninggal. Saat malam, tinggalkan dia koin, dan mulai balas dendam. Karena Anda hanya memiliki satu kepercayaan hidup. Ini untuk menemukan saudaramu, dan membalas dendam keluarga. Di sisi lain, setelah saudara itu menjual desa, kakak laki-laki menjadi tuannya. Dia takut akan balas dendam orang lain. Jadi, dia memerintahkan untuk membunuh semua orang di desa. Untuk anak-anak berusia 2 tahun. Tidak terhindar. Kemudian, mengambil uang di luar negeri. Segera keberadaan mereka ditemukan. Malam datang. Pada kesempatan pesta, para junior melonggarkan kewaspadaan mereka. Dia mengeluarkan belatinya, dan membuka tenda saudaranya. Masuk ke dalam, dan taruh pisau di leher saudaramu. Sekarang Anda bisa menghadapinya dengan sangat mudah. Tapi, dia tidak pernah melupakan martabatnya. Aku akan menggantung saudaraku di pohon itu. Jadi, dia mengikatnya dan membawanya pergi. Tapi, kali ini, beberapa orang yang lewat melihat bahwa dia akan diekspos. Dia harus melepaskan saudaranya dan melarikan diri. Namun, begitu dia keluar dari tenda, dia ditangkap hidup-hidup oleh juniornya yang mengayunkan jaring. Melihat bawahannya akan membunuh saudaranya, dia keluar untuk menghentikannya. Melihat Bigal, ternyata dia menjualnya karena kakak dan istrinya tidak bisa memiliki anak. Mereka meminta Bigal untuk melahirkan rumah tangga. Namun, setelah melahirkan, Bigal diusir oleh kakaknya. Dia menjual untuk bertemu anaknya sekali. Mengetahui berita itu, dia sangat marah, sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi masih tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, saudaranya menggantungnya, memegang besi panas, dan menekannya, untuk menanyakan
Siapa yang mengirimnya untuk melakukannya? Ada saat ini, para junior diserang. Saudara laki-laki harus pergi berperang. Ketika kedua belah pihak bertempur, melepaskan ikatan, dan melarikan diri, gadis ini mengancam dengan pisau. Jika dia tidak mengembalikan anaknya, Anda akan menikam bayi itu sampai mati. Ayah anak itu dengan tenang mengatakan bahwa, jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah. Melihat ayah anak itu begitu ceroboh, dia juga meletakkan pisaunya. Sang nenek pergi untuk mengambil bayi itu. Ketika gadis itu menikamnya sampai mati, pria itu menghunus pedangnya, berniat membunuh gadis itu. Tapi dia bilang, sekarang hanya aku yang punya susu mama. Bunuh aku dan anakmu, tidak bisa bertahan. Pria itu mendengarkan dan terdiam, tidak dapat menemukannya. Di tempat terpencil ini, ibu mana yang punya lebih banyak susu? Pada saat ini, sang istri berbalik, menyalahkan suaminya. Pria yang tidak sabar, mengayunkan pisau untuk membunuh istrinya ini. Ketika orang lain melihat itu, mereka tidak takut pada orang ini. Jadi, Big Gum dipertemukan kembali dengan putranya. Selanjutnya, bersiap untuk pergi ke luar negeri bersama suaminya. Ambil sisi lain, dan Anda sudah selesai merencanakan balas dendam Anda. Segera dikirim 2 anjing pemandu untuk memburu saudaranya. Saat ini, saudara laki-laki itu ada di perbatasan, mempersiapkan diri untuk pergi ke luar negeri. Selama dia bisa menghubungimu, dia akan aman. Biarkan identitas Anda tidak dikalahkan. Mengungkapkan bahwa ia berpura-pura mengucapkan selamat tinggal kepada Antek. Kemudian, mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pisau dan menikamnya sampai mati. Mereka hendak menyeberangi sungai ketika sebuah suara bergema ke atas. Sebuah ranjau darat jatuh dari atas. Setelah ledakan itu, banyak tentara tewas. Ternyata, saudaraku melemparkan ranjau darat. Kemudian, dia menembakkan meriam lain, menyebabkan prajurit itu jatuh. Orang yang dilihatnya langsung mengirim orang yang salah untuk menaiki perahu. Tapi, begitu saya sampai di tengah danau, saya muncul dari permukaan negara. Dia perlahan naik ke perahu. Seorang junior menemukannya dan ditebas dan jatuh ke samping. Buat kakakmu merasa takut, tarik keluar pedang. Ayunan beberapa part membuat juniornya jatuh, lalu meraih salah satu pria di depanku. Ketika dia melihat itu, dia meminta nyawanya. Jatuhkan pedang. Dia berlari ke saudaranya. Setelah itu menangkapnya dan melemparkannya ke danau. Ranjau darat yang masuk menghancurkan kapal itu. Peluk yang beruntung belum mati. Bawa saudaramu dan pergi ke pohon tahun, karena dia bersumpah untuk menggantung mayatnya di pohon ini. Sampai saat ini, semua kebencian di hatinya telah dilepaskan. Dia berbalik untuk melihat Big Gum dan melihat bahwa dia sedang sekarat. Datang di sampingnya, dia memberikan anaknya kepadanya dan meninggal. Ambil bayi yang tidak bersalah dan naik kuda dan pergi. Satu menjadi kekejaman hanya karena paksaan. Setiap orang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi itu akan datang. Oke, video hari ini ada di sini. Sampai jumpa lagi di lain waktu.